Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Media Pembelajaran Matematika kelas B. Saya Karunia Hidayatullah dengan NIM K1523044. Saya Ibrahim Manjati dengan NIM K1323641. Dan saya Istriani Fatina Saputri dengan NIM K1323040. Dan saya Ibrahim Rahmah dengan NIM K1323036. Saya Meisa Nuwala dengan NIM K1323049. Di sini kami membuat suatu media pembelajaran matematika nyata berupa buku yang mengenai jaring-jaring bangun ruang serta luas permukaan bangun ruang. Berikut untuk video pembuatannya. Check it out! Beda nggak sih? Oke, pertama kita akan membahas bangun ruang. Yang pertama ada kubus. Kita bisa tarik ini jari-jarinya akan membentuk sebuah kubus. Nah, seperti ini. Jadi dari sini kita bisa menentukan luas permukaan. Kita lihat jari-jari. Jari-jari di sini ini berbentuk persegi dengan luas, persegi dengan luas sisi kali sisi. Sedangkan di sini perseginya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dari itu untuk menentukan luas permukaan jadi 6 dikali sisi kali sisi sama dengan 6 kali S kuadrat. Kita bisa menggunakan soal yaitu kubus dengan panjang sisi 5 cm, tentukan luas permukaan dan volume. Kita mengerjakan luas permukaan terlebih dahulu. Karena jari-jarinya ini ada 5, karena persegi dalam jari-jari ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka di sini luas permukaannya adalah 6 dikali sisi kali sisi. Dengan sisinya adalah 5 cm. Nah, sama dengan kita menemukan luas permukaan yaitu 150 cm. Untuk menentukan volume, kita bisa menggunakan rumus yaitu sisi kali sisi sama dengan S tambah 3. Jadi untuk menentukan volume di sini, volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Dengan sisi di sini ada 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125 cm. Sekian dari penjelasan kubus ini. Selanjutnya kita akan ke balok. Oke, bangun ruang yang selanjutnya yaitu balok. Nah, untuk menentukan luas permukaan balok, kita lihat sisi-sisi
sisi balok. Sisi balok itu ada 6 dengan sisi-sisi yang berhadapan itu sama besar. Untuk menentukan luas permukaannya, yang pertama kita lihat bagian alas dan tutupnya. Nah, ini tuh bagian panjang dikali lebar. Jadi luas permukaannya itu 2 kali panjang kali lebar. Kemudian ditambah bagian sisi depan dan belakang, yaitu panjang kali tinggi. Jadi 2 kali panjang kali tinggi. Ditambah bagian sisi sampingnya, yaitu lebar dikali tinggi. Jadi tambah 2 kali lebar kali tinggi. Selanjutnya dilihat bagian sisi sampingnya, yaitu lebar kali tinggi. Jadi 2 kali lebar kali tinggi. Nah, bisa dilihat luas permukaan balok di sini 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Nah, selanjutnya di sini terdapat soal untuk menentukan luas permukaan balok. Diketahui panjangnya itu 10 cm, lebarnya 5 cm dan tingginya 8 cm. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus ini. 2 dikali, kita tahu panjangnya itu 10 cm, 10 dan lebarnya itu 5. Terus ditambah 2 kali, panjangnya itu 10 kali tingginya 8. Ditambah 2 kali lebarnya itu 5, tingginya 8. Nah, kita hitung 2 kali 10 kali 5, 50. Ditambah 2 kali 10 kali 8, 80. Ditambah 2 kali 5 kali 8, 40. Jadi 2 kali 50, 100. Ditambah 2 kali 80, 160. Ditambah 2 kali 40, 80. Sama dengan 100 ditambah 240. Sama dengan 340 cm persegi. Jadi luas permukaan balok ini adalah 340 cm persegi. Selanjutnya, untuk menentukan volume balok, bisa dilihat di sini, yaitu menentukan volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang kali lebar kali tinggi sama dengan panjangnya 10 kali lebarnya 5 cm, tingginya 8, sama dengan 50 dikali 8 sama dengan 400 cm kubik. Jadi luas permukaan dari balok tersebut adalah 340 cm persegi dan volumenya adalah 400 cm kubik. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai prisma segitiga. Nah, ini adalah salah satu jaring prisma segitiga. Apabila kita tarik, ini akan membentuk sebuah bangun prisma segitiga. Nah, di sini dari jaring-jaring ini kita bisa menentukan luas permukaannya loh. Nah, luas permukaan adalah luas dari semua sisi yang ada di prisma tersebut. Kita lihat kan di sini itu ada, untuk sisinya itu ada yang berbentuk persegi panjang, ada juga segitiga. Nah, jadi di sini kita akan menghitungnya satu persatu. Yang pertama ini untuk alasnya sendiri, alas dan tutupnya itu ukurannya sama. Jadi kita bisa menuliskan 2 kali luas alas ditambah ini untuk yang sebagai yang tinggi ini, yaitu luas selimut. Nah, tadi kan kita ketahui untuk alasnya sendiri itu berbentuk segitiga. Jadi di sini 2 kali luas segitiga. Kemudian untuk selimutnya sendiri, tadi kan kita sudah ketahui kalau panjang tinggi ini itu sama seperti keliling dari segitiga. Kemudian untuk lebarnya yang sebelah sini itu adalah tinggi dari prisma tersebut. Nah, kemudian kita sudah tahu kalau luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Jadi kita tuliskan lagi 2 kali setengah kali alas kali tinggi. Kemudian keliling dari segitiga itu di sini kita simbolkan ya. Untuk sisinya itu ada A, ada B, ada C. Jadi bisa kita tuliskan untuk keliling segitiga itu A ditambah B ditambah C. Kemudian kita kalikan lagi dengan tinggi prisma. Kita simbolkan T besar ya. Nah, di sini itu sebenarnya sudah tertulis loh. Kita lihat ya, apakah sama antara yang sudah kita kerjakan tadi dengan yang ada di sini. Ya, ternyata sama teman-teman. Jadi luas permukaannya
dari prisma segitiga, yaitu 2 kali setengah alas kali tinggi ditambah sisi A ditambah sisi B tambah sisi C dikali tinggi prisma. Oke, tadi kan kita sudah menemukan luas permukaan prisma segitiga. Nah, coba ya kita kerjakan soal berikut ini. Kita ketahui soalnya seperti ini, kita tentukan luas permukaan dan volume prisma di atas. Nah, kita gunakan ya luas permukaan yang udah kita temukan tadi. Kan 2 kali setengah. Nah, alas kali tinggi itu dari segitiganya. Kita tahu ini alasnya itu 6 dikali tinggi segitiganya itu 4. Kemudian ditambah 3 sisinya. Karena ini sama sisi, berarti kita bisa menuliskan 5 ditambah 5 ditambah 6, kemudian dikali tinggi dari prisma ini, yaitu 9. Kita operasikan. Ditambah itu kita jumlahkan, mendapatkan hasil 168 cm persegi. Nah, itu dia mengenai luas permukaan dari prisma segitiga. Selanjutnya kita akan menghitung volume prisma segitiga. Apa sih luas volume prisma segitiga itu? Kita bisa buka di sini ya. Nah, volumenya itu luas alas dikali tinggi. Tulis. Nah, kita tadi kan tahu alasnya itu segitiga. Jadi kita tuliskan tadi luas alas segitiganya itu setengah dikali 6 dikali 4, kemudian dikalikan tinggi dari prisma itu, yaitu 9. cm. Nah, itu pembahasan mengenai luas permukaan dan volume prisma segitiga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 5 segi 4. Selanjutnya yaitu 5 segi 4. 5 segi 4 itu berbentuk seperti ini. Kita bisa melihatnya. 5 segi 4 itu terdiri dari alas-alas yang berbentuk segi 4. Yang mana segi 4 ini persegi. Kami akan mempresentasikan tentang 5 segi 4 yang alasnya berbentuk persegi. Untuk mencari luas permukaan, yang pertama yaitu kita harus mencari luas sisi-sisinya. Luas sisi-sisinya itu terdiri dari 1 persegi dan 3 segitiga yang sama, 4 segitiga yang sama. Pertama yaitu luas persegi. Misalkan luas sisi dari persegi yaitu S, sehingga luas persegi yaitu sisi kali sisi. Yang kedua yaitu luas segitiga. Luas segitiga dengan alasnya yaitu A dan tingginya yaitu T, sehingga luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi, sehingga luas permukaannya sama dengan luas persegi ditambah 4 kali luas segitiga, yaitu sama dengan sisi kali sisi ditambah 4 kali setengah kali alas kali tinggi. Di sini kami sudah mencantumkannya, yaitu luas permukaan yaitu sisi kali sisi ditambah 4 kali setengah kali alas kali tinggi. Lalu untuk volume 5 segi 4 yang alasnya berbentuk persegi yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi 5, yang mana luas alasnya yaitu sisi kali sisi, sehingga sepertiga kali sisi kuadrat ditambah tinggi. Langsung saja kita menuju ke penerapan soalnya. Misalkan ada 5 dengan alas bentuk persegi dengan sisi 6, lalu ada sisi tegaknya yaitu segitiga dengan alas 6 dan tinggi 5, dan untuk tinggi 5 sendiri itu 4 cm. Lalu langsung saja penerapan luas permukaan. Luas permukaan yaitu sisi kali sisi ditambah 4 kali luas sisi tegak, yaitu 6, sisinya 6 dikali 6 ditambah 4 kali setengah kali alasnya 6 dikali tinggi. Tinggi ini yaitu tinggi segitiga sisi tegak, yaitu 5, sehingga diperoleh 6 kali 6 36 ditambah 4 kali
ini 15 sama dengan 36 ditambah 45 yaitu 81 cm persegi, sehingga luas permukaan dari limas dengan alas persegi dengan sisi 6 kali 6 yaitu 81 cm persegi. Lalu untuk volume limas itu rumusnya yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi ini yaitu tinggi limas antara luas antara alas dengan puncak limas ini puncak, yaitu 1/3 dikali luas alas tadi, alasnya 6 kali 6 kali tingginya yaitu 4, sehingga volumenya yaitu volume dari limas dengan alas persegi dengan sisinya yaitu 6 dan tingginya 4 yaitu 72 cm3. Sekian presentasi limas segi 4 dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas bangun ruang tabung. Kita coba bentuk dulu ya dengan cara ditarik. Nah, setelah terbentuk kita bisa lihat gimana sih bentuk jaring-jaringnya. Ada lingkarannya, ini alasnya, ini alasnya, terus ini tutupnya, terus ini nanti selimutnya. Nah, kita akan cari luas permukaannya dengan memanfaatkan jaring-jaringnya. Nah, dengan memanfaatkan jaring-jaring tabung, kita bisa menentukan luas permukaan. Nah, luas permukaannya itu kan ada 2 lingkaran alas dan lingkaran tutupnya. Kita bisa tulis nih 2 kali luas lingkaran ditambah sisi ini, dan ini kita bisa sebut dengan luas selimut. Kita tulis dulu ya. Kemudian untuk luas lingkarannya itu rumusnya Pi kali R kali R ditambah untuk luas selimutnya, karena panjangnya ini kan kita nggak tahu. Nah, ini kita bisa, dan ini itu sama aja dengan keliling lingkaran rumusnya Pi kali rumusnya 2 pi R dikali dengan ini tingginya tabung. Nah, kita bisa cek dulu nih, luas permukaannya sama nggak? Oh, ternyata sama, 2 kali pi R kuadrat ditambah 2 pi R kali tinggi tabungnya. Kemudian di sini ada nih soalnya, tentukan luas permukaan dan volume dari tabung ini. Terus kita masukkan angkanya. P-nya kita pakai 22/7 kali R-nya 7 kali 7 ditambah 2 kali 22/7 P-nya, kemudian dikali 7 jari-jari dikali tinggi tabungnya ada 10. Ini kita hitung 2 dikali 154, itu 22 kali 7 ditambah ini di 44 dikali 10 440. Nah, ini tinggal jumlahin. Ini ada 308 ditambah 440 748 cm persegi. Kemudian disuruh nyari volumenya juga. Nah, untuk volumenya, ini diketahui untuk mencarinya luas lingkaran dikali tinggi tabung. Kita tulis dulu. Luas lingkaran tadi kan sudah diketahui nih, ada 150, ternyata 154 dikali tinggi tabungnya 10 1540 cm3. Sekian pemaparan media pembelajaran matematika mengenai buku pintar bangun ruang. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.